Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Saya berharap kita tetap semangat untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kita pengertian-pengertian yang baru, terutama supaya kita boleh mengenal akan kehendaknya. Mari kita buka terlebih dahulu acara kita ini dengan doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu bahwa kami tidak hanya hidup dari makanan jasmani, tetapi kami harus hidup dari makanan rohani supaya kami boleh menjadi dewasa rohani. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tidak pernah puas dengan uang. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara Menerima hari ini adalah tidak pernah puas dengan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan seorang kaya yang berasal dari Springfield, Illinois. Karena saking kayanya dia begitu hatinya tidak pernah puas dengan uang. Kalau boleh dikatakan hatinya melekat kepada harta dan dia cinta akan uangnya. Jadi hati yang cinta uang sudah menjadi hamba uang, hati yang melekat pada harta dan tidak pernah puas dengan uang. Pada suatu hari si orang kaya itu datang menjumpai pegawainya yang pernah berhutang kepadanya sebanyak $5. Jadi hutang pegawainya itu $5 dan dia menagih hutangnya. Kemudian si pegawainya berkata kepada si orang kaya itu, "Tuan, saya minta waktu sedikit hari lagi untuk membayar hutang saya." Tetapi karena cintanya akan hartanya, dia merasa saya harus segera mendapatkan uangnya. Dia tidak mau memberi waktu lagi dan dia mengancam, "Kalau engkau tidak bayar hari ini, saya akan perkarakan engkau ke pengadilan. Saya akan sewa pengacara supaya kamu membayar hutangmu." Kemudian si pegawai itu katakan, "Saya sekarang tidak punya uang. Saya akan membayarnya beberapa hari lagi." Karena saking marahnya, maka seorang kaya itu mendatangi seorang pengacara. Pengacara itu bernama Lincoln. Nah, Lincoln ini meminta bayaran $20 untuk bisa menyelesaikan masalah hutang dari pegawainya kepada dia. Dan karena gengsinya saudara, maka si orang kaya itu membayar kepada si pengacara Lincoln sebesar $20. Kemudian si pengacara Lincoln mendatangi si orang yang berhutang tadi, pegawai yang berhutang. Kemudian dia katakan, "Saya akan memberikan kepadamu $10 dan kamu segera membayarkan hutangmu kepada tuanmu." Kemudian dengan senang hati si pegawai itu menerima uang $10. Kemudian dia segera mendatangi tuannya dan dia membayar hutangnya sebesar $5. Berarti si pegawai itu masih memiliki sisa uang yaitu $5. Nah, kemudian seorang kaya begitu bangganya karena dia berhasil memaksa pegawainya membayar hutangnya. Dia tidak peduli bahwa dia harus membayar pengacara sebesar $20 karena gengsinya. Dia merasa bahwa saya tidak boleh harga diri saya diinjak-injak. Pegawai saya harus membayar hutangnya. Karena saya sudah menagih dan itu sudah pada waktunya dia harus membayar. Jadi akhirnya kalau dihitung-hitung saudara,
dia harus membayar $20 kepada pengacara Lincoln, kemudian si pegawainya membayar hutangnya $5, berarti si orang kaya tadi rugi sebesar $15. Dan si orang yang berhutang tadi, pegawai yang miskin tadi, dapat $5 dan si pengacara mendapatkan $10 karena dia dapat $20 dari orang kaya dan dia berikan $10 kepada si pegawai dari orang kaya tersebut. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang rugi adalah si orang kaya karena dia rugi dengan uangnya sebesar $15. Sedangkan si pegawai yang berhutang itu untung $5 dan si pengacara untung $10. Perkara selesai, tidak ada masalah lagi dan si orang kaya merasa puas karena gengsinya dan begitu sombongnya hatinya yang mencintai harta kekayaannya, dia meskipun merasa rugi tapi dia merasa menang, saudara. Nah, saudara, berbahaya sekali kalau orang tidak pernah puas dengan uang. Meskipun dia sudah kaya sekali, sebetulnya uang $5 itu tidak ada artinya. Tetapi karena gengsinya, karena cintanya akan uang, sekalipun uangnya itu nilainya sedikit, tapi dia paksakan untuk mendapatkan uang yang berasal dari hutang dari pegawainya. Firman Tuhan mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi orang yang cinta uang, dia tidak akan pernah puas dengan uang. Orang yang cinta kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Berapapun penghasilannya, dia merasa kurang dan dia merasa puas karena hatinya yang melekat pada harta. Jadi sangat berbahaya sekali kalau hati itu melekat pada harta. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 62 ayat 11b mengatakan demikian. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Ini peringatan dari pemazmur supaya ketika harta kita makin bertambah, kita makin kaya, jangan sampai hati kita melekat pada harta. Demikian juga di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 12 ayat 34, ada suatu peringatan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kelemahan manusia, supaya kita menjaga jangan sampai hati kita ini berada pada harta. Banyak orang yang saking mengejar harta, mengorbankan segala-galanya, mengorbankan waktu kebersamaan dengan istri, mengorbankan waktu kebersamaan dengan anak, mengorbankan waktu kebersamaan dengan orang tua atau dengan keluarga hanya karena mengejar harta. Nah, baik sekali ada satu peringatan di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-17. Kita akan baca ayat yang ke-10 lebih dahulu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan di sini. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau hati melekat pada harta, itu adalah akar segala kejahatan. Nah, kalau kita selalu cinta akan uang, dikatakan banyak orang yang menyimpang dari iman. Banyak orang yang menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat 17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati
dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ini nasihat yang bagus sekali, supaya kalau kita diberkati oleh Tuhan menjadi orang kaya, memang Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya, tapi jangan sampai kita cinta uang atau menjadi hamba uang, atau hati melekat pada harta, atau tidak pernah puas dengan uang. Nah, ini ada satu peringatan bagi orang kaya, supaya mereka tidak sombong. Karena mereka sudah punya uang banyak, lalu mereka sombong atau tinggi hati. Maka ini peringatan pertama yang diberikan di sini, jangan tinggi hati. Peringatan kedua dikatakan, jangan berharap kepada kekayaan, karena itu adalah hal yang tidak tentu. Tetapi berharaplah kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mengambil hikmah dari cerita nyata yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Jangan hati kita ini merasa tidak puas dengan uang yang kita miliki. Cobalah berpada dengan berkat Tuhan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami menjaga hati kami tidak melekat pada harta, kami tidak menjadi hamba uang, kami tidak cinta akan uang, dan supaya kami jangan sampai menjadi orang yang tidak pernah puas dengan uang. Kami mencoba untuk hidup dengan berpada dengan berkat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.